Dalam sebuah wilayah, ada pura A yang diributkan oleh sebagian kecil orang akan mempengaruhi kehidupan kita semua. Jangan dikira tidak. Karena kembali bahwa ini adalah sistem. Maka kita peduli. Pedulinya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Kak dia kak balian yang ateis, mungkin geradagan di pura dan Pujo Wali, tain sih nyakap penglimo ya. Kalau kita masuk nanti ke wilayah aplikator Aksara, nanti munculnya sebuah perang jenano itu banyak. Antar wilayah. Antar wilayah, antar teritorial gitu. Itu. Sehingga ada istilah manusia ya, Buddha ya, dewa ya. Mienio. Nah, dia akan stuck di titik itu secara situs gitu. Dia tidak lagi dikembangkan karena mungkin sudah di titik itu sudah bebragat. Bukan berarti ke depan ini tidak boleh dikembangkan lagi. Cuman sayangnya sekarang tidak boleh karena hulunya karena udah zaman Republik sudah tidak mungkin lagi kita mengembangkan itu karena hulunya bukan hulu dari sebuah kekuasaan kita bukan pemerintahan Republik, tapi pemerintahan di zaman dulu. Entah apa namanya, dia nggak mau bahas tentang itu. Berarti dengan posisi gunung yang berbeda, situs cagar alam yang berbeda, juga akan menghasilkan cagar budaya yang berbeda pula. Dan juga dari sebuah peradaban itu pasti kita ngomongin zaman. Zaman itu pasti pada dia berubah karena pengaruh secara eksternal. Nah kita lihat cerita di Bali, ada zaman Markandia yang melahirkan ini, ada zaman Kuturan melahirkan ini, ada di wilayah ini yang berkembang, di wilayah di sini tidak. Ini kan dimana penyebaran dari sebuah dari orang-orang luar masuk juga banyak mempengaruhi. Ada yang diserap, ada yang ditolak mentah-mentah. Di samping sebuah keilmuan dari leluhur mereka di zaman dulu. Ada yang pemuja air gitu, mereka sampai berkembang disebut dengan Waisnawa. Artinya punya api. Coba kan itu pengaplikasi api ya, pengaplikasi itu muncul banyak sekali sebuah diksi-diksi nama-nama istilah-istilah yang berbeda di Ban ini. Terus mulai ada penyatuan pada saat Samoan Tigo. Ada kesepakatan mereka untuk duduk bersama untuk membuat kesepakatan penyatuan mereka. Karena sesungguhnya esensi dari sebuah aplikasi Aksara dari satu bisa direcah gitu, dari 10 bisa diringkas sih. Dan ini yang harus dipahami karena kembali kepada sesungguhnya situs itu ada aplikasi Aksara. Ngomongin Aksara, ada sebuah pengerecah Aksara, ada pengringkas Aksara. Sehingga dalam situs bisa kita lihat itu. Ya. Internal Aksara gitu berarti dia kan internal Aksara kita hanya berbekalkan literasi sehingga Pura A adalah tempat berstananya dewa ini. Dewa A gitu kan. Terus yang ada urus nih ngajak sistem. Ya, jangan pernah angkat itu. Makanya semenjak di titik untuk menemukan fakta aktual di lapangan itu, yang akhirnya kan masuk ke ini situs ya. Jadi saat itu situs kan bukti yang nyata kan. Ya mentah tutur kan nah satu niki. Anggap cara contoh nih, satu bawang ke Suno gitu. Kan satu tentang nanya satu nak tutur kan. Terus kita itu dipakai dasar untuk membedah sebuah fakta. Kan ternyambung lah dasarnya. Berarti bawang aja ke Suno di ngordo nih gitu. Wah, dikit yang
Makanya ada di repositioning lagi. Oke. Nah, cagar alam, cagar budaya. Artinya pada saat kita melihat sebuah objek, oh ini cagar budaya, oh ini cagar alam, oh ini pengembangan dari cagar alam menjadi cagar budaya. Oh ini kombinasi keduanya. Peradaban juga. Peradaban juga. Oh itu berarti semakin luas lagi. Makin luas. Nah kembali itulah berkembang. Berkembangnya. Artinya direcah akan melahirkan. Kini kan kalau pola aksara kan gitu. Begitu aksara ini diaktifasi muncul sehingga dia muncul pasti ringkas dimati kan untuk ngurip recah ben. Tadi hal yang baru. Nah contoh konkret logikanya gini. Lo mau nih kedi ringkas dari perusahaan perdana malah dari wong kan gitu. Jadi kan ringkas perdana artinya mati angin malu. Ringkas malu. Lo mau nih kedi jual lakonan nih gitu. Mati angin nenek ringkas. Tadi akhirnya lahir aksara duo ya. Perusahaan perdana. Ben ringkas Ben ini mau prakerti dari wong. Dari wong itu kan gitu. Itu diwujud faktor, diwujud. Ya kan contohnya ya. Yang memberi sebuah cara pandang dengan contoh. Papa kenapa aksara? Papa buktiin. Sundingannya pasti nak dipura dengan apa aksara ini gitu. Ya kan sing apa aksara kan sing. Ya di awal-awal pasti kenten, di awal-awal. Ya, artinya pengsing radio danang beda dengan kita membuat tempat sembahyang. Ya, pasti literasi. Ya, kita wujudkan dewa A ini dibuatkan akan mempersembahkan. Ya. Kita semua serahkan hidup kita kepada dewa itu, terus kita memohon. Kalau ini kan enggak. Kalau leluhur kita kan enggak seperti itu caranya. Dia wujud kan. Dia akselera. Dia kan ekosistem. Semesta ini adalah Tuhan. Sehingga semesta ini bekerja pasti ada sebuah ekosistem. Satu sistem. Kedemon agak berkurang volume suaranya nih. Nah, ini kedemon. Ampura nih. Dan mendaging gula biar sehat. Nah, kembali kita ekosistem. Sehingga kita kan Tuhan itu kembali yang ulang-ulang. Tuhan itu adalah semesta. Berarti kita adalah bagian dari semesta yang ada di dalam ekosistem semesta itu gitu. Ya. Kan gitu. Bisa. Kan aku bagian dari sebuah ekosistem yang ada di semesta itu. Makanya bahwa dalam konteks menerjemahkan itu apa? Sehingga ada istilah manusia ya, Buddha ya, dewa ya. Gitu. Karena kita adalah ekosistem dari semesta itu, sehingga kita adalah bagian dari semesta itu. Nah, ini harus paham dulu nih. Artinya kan ini cara berpikir nih. Maka di dalam situs itu kita bagian dari situs itu, baik di Banu Alit maupun di Batu Agung. Maka puro itu bukan apa namanya sebuah nama yang kita taruh terus kita puja, artinya dibuatkan tempat. Tidak, konteksnya tidak seperti itu. Iya. Sebuah tempat kita bangun terus kita buat altar. Ya nenek kan ngai tempat itu prosesnya kan ngeruak, ngai dasar mau harus ngangon. Iya. Banyak proses dia dilakukan itu. Artinya kan kengayan hidup nih untuk dia menjadi bagian dari sebuah ekosistem itu. Kalau bahasa kekinian makin kerengai komputer kan harus motherboardnya dulu, CPU-nya dulu, tak isi segala macam, biar dia menjadi sebuah ekosistem di sana yang bernama komputer, kan? Kalau ini ke pemujaan, ya menjadi ekosistem dari semesta itu, yang namanya semesta maka Banu Agung, semesta di Banu Alit, sehingga
Ini kan juga pelinggih dari karena gue ngai pelinggih. Pelinggih di semesta itu sing berdiri sendiri kan, itu tadi kan dari kemarin kan pura itu tidak berdiri sendiri. Nah, kalau kita bedah perspektifnya ya ini. Oke. Artinya sekarang ini perspektif ya. Perspektif. Tapi di dalam nanti kita di komunitas akan kita bedah lebih dalam. Nah, ke next questionnya. Tadi kan berbicara tentang situs cagar alam, situs cagar budaya, dan salah satu bukti situs cagar budaya yang masih eksis sampai sekarang ini adalah pura. Pidan ada pura. Karena kalau tiang lihat histori pura kan. Pura sebagai tempat ibadah itu kan mulai diperkenalkan itu pada saat pasca kemerdekaan. Artinya pada saat Nusantara mendeklar di 17 Agustus itu 45 memproklamasikan menjadi Indonesia kan. Akhirnya dibentuk undang-undang segala macam, perjalanan sejarah panjang nih. Akhirnya kan Bali itu karena kebutuhan undang-undang, membutuhkan keyakinan di Bali itu diberikan sebuah nama, dan dalam sebuah undang-undang itu juga mewajibkan ada tempat ibadah. Makanya pasca kemerdekaan situs itu, situs cagar budaya nih berubah menjadi namanya pura, tempat untuk sembahyang. Nah, sebelum zaman kemerdekaan nih pura ini apa sih? Dari mana sih datang pura nih? Kok ada nama pura, ada nama puri? Ini dulu. Kalau tadi pertanyaannya kapan sih pura? Bidan pura tawas membakti. Bidan pura dari tawas membakti setelah kemerdekaan. Dan tempat sembahyang, tempat ibadah setelah zaman kemerdekaan. Tapi sebelum itu apa? Bidan ada pura kan? Ya jadi kan kalau pertanyaan itu pertanyaan mancing keributan ada. Tanya perspektif. Nah, ini kita tengah dulu. Aduh, ini nak titipan pertanyaan ini dan nitip. Ini kan nitip dulu. Pura sebagai sebuah istilah gitu maksudnya. Kapan kan gitu. Ya. Apa memang situs pura itu kapan ada? Ini dua hal yang berbeda deh. Kapan pura itu mulai didirikan? Maksudnya pura sebagai sebuah istilah. Karena pura itu sejak kapan dipakai kan? Itu maksud pertanyaannya apa-apa nih, jangan menggiring-giring kan pertanyaannya. Oke, nah ini aja Napi nih ke pura. Udah jawab aja. Udah nyangsot nih, bukan ada alat nyangsot itu lebang nih. Kalau kita berbicara situs mulai dari peradaban pertama di Bali ini sudah ada situs gitu. Tapi kan apakah pada saat mulai dibuat itu namanya pura? Enggak. Gitu nih maksud. Oke, lanjut teman. Ya, karena kan sebelum dia bernama pura kan dulu nama situs itu adalah Yang. Yang namanya. Sebelum dia dan Yang pasti ada penyebutan. Tidak juga di semua tempat namanya Yang. Mungkin ada. Cuman yang muncul ke permukaan yang setahu Tiang sebelum Madan Pura pasti ngomongin Yang. Karena pura itu adalah sebuah proses dari masuknya berbagai macam pengetahuan yang ada di luar Bali yang masuk ke Bali. Karena dalam sebuah fakta literasi, karena dia tidak berani menyebut sebuah fakta sejarah, karena sebuah proses dari ajaran kesundaan itu dititipkan di Bali kan ada narasi cerita dan juga ada literasi yang memuat tentang itu.
Jadi seorang rohaniawan dari Sunda datang ke Bali karena telah mengalami perubahan, sehingga dia melanjutkan ajarannya di Bali. Demikian juga kalau ngomongin Jawa dan Bali, dia ada Nareswari. Sehingga Jawa Bali itu sesungguhnya tidak kita terpisah secara aksara, tapi dia terpisah secara geografis gitu. Karena Jawa Bali itu adalah dalam konteks Tadwo itu adalah ada Nareswari. Ngomongin Jawa sing ngidang tanpa Bali, ngomong Bali pun juga sing ngidang tanpa Jawa gitu. Nah ini tongos nih len deh. Pun aplikasi nih. Ya, aplikasi. Sehingga munculnya sebuah terminologi gitu dalam tanda kutip istilah pura itu. Berarti di itu kita harus kita sudah mengalami asimilasi, percampuran tuh apa ya? Percampuran dari segala macam pengetahuan. Bukan asimilasi. Apa ya? Nanti yang cantumkan di sana di kolom komentar. Sapno. Kalau Tiang bukan menyebutnya pengaruh ya. Saling menyerap. Ya, menyerap. Sinkresitas. Sinkronisiti. Sinkronisisi. Ya. Artinya kan banyak orang yang melihat ini sebuah pengaruh. Bali ini dapat pengaruh ini. Enggak. Kalau sinkresitas. Bali ya tetap Bali, dia tetap kukuh bahwa dia adalah aplikator dari aksara. Dia tidak mendapatkan pengaruh apa-apa, tapi dia menyerap semua keilmuan-keilmuan dari luar, pengetahuan dari luar. Dia juga banyak orang-orang Bali yang memang belajar keluar. Bukti dari sebuah literasi banyak yang temukan. Orang luar juga banyak ke sini. Seluruh dunia bahkan. Seluruh dunia. Jadi apa yang kita pahami dalam perspektif yang di dalam bahwa Bali itu tidak kena pengaruh itu adalah situs. Kalau dia kena pengaruh itu umpamanya di Jawa kan ngai candi nih, tapi di Bali wujud candi kan terbuka, tapi di Jawa kan tertutup. Bukan saya ada candi loh di Bali, ada, tapi terbuka. Oh, maksudnya candi bentar tuh? Candi kan jelas, kan istilah. Kalau kita ngomong istilah dulu, di Bali apa sih yang ada candi? Ada candi. Itu masuk nih kak. Jadi raga widang mencelap ke tengah candi saya ada. Pelingih banyak yang bisa kita lihat. Tapi di Jawa kan saya sedang celap ke candi. Iya. Kayak Prambanan dia kan. Artinya gini. Dia ingin menyampaikan bahwa mempertegas tadi keyakinan Didiang dalam hal ini adalah kita bukan kena pengaruh, tapi kita menyerap semua. Baik dari leluhur kita dulu belajar keluar maupun orang luar datang ke sini. Sehingga ini dijadikan adalah bahan aplikasi aksaranya. Sebagai itu. Perkembangan aksara lagi. Iya, berkembang. Sehingga situsnya dia akan bertahan terus dari aplikasi-aplikasi yang dia terima dari dulu situsnya. Nah, penggunaan pura sebagai sebuah istilah kan ada sebuah kesepakatan Samuan tiga itu. Kan dari pura yang menjadi kahyangan dan menjadi pura gitu. Kan sebuah proses ini. Awalnya adalah yang menjadi kahyangan, terus menjadi pura. Pura itu kan sudah hasil sebuah kesepakatan. Hasil sebuah kesepakatan menggunakan situs itu, menggunakan pura sebagai namanya jadi. Kan prosesnya panjang ini. Dan akhirnya Samuan tiga itu kan salah satu bentuk dari kesepakatan orang-orang di zaman dulu. Pemimpin wilayah. Ya, nah itu dari perspektif situs itu akan sih masih ngerasin nih. Kalau di ini kan di sejarah kan diajarkan bahwa Samuan tiga adalah
pertemuan 9 sekte, bahasa Goris ya, Dr. Goris yang dengan bahasa peneliti dari Belanda kalau nggak salah Goris ya. Nah, kita bilang 9 sekte. Tetapi dari situs apa? Kalau Tiang sih tidak melihatnya seperti itu ya. Dari situs ya, kita situs ya. Karena ngomongin sekte masih ambigu, artinya bagiannya masih belum kita temukan. Itu sekte bahasa orang luar melihat orang Bali kan gitu. Tapi yang Tiang yakin nih bahwa pertemuan di Samoan 3 adalah pertemuan tokoh-tokoh, artinya pemimpin-pemimpin Bali Mulu. Pemimpin-pemimpin yang punya wilayah sebelum masuk ke peradaban berikut. Untuk membuat sebuah konsensus. Membuat sebuah konsensus tentang ajaran-ajaran mereka itu. Kan ada zaman dulu orang yang dalam tanda kutip ya, yang memuja api, yang memuja air, sehingga wilayah ini dia akan memuja air Bali Mulo, yang sehingga dia punya situs-situs dengan ini disatukan, yang muja angin, api, angin. Muja dalam arti mengaplikasikan ini ya, sehingga ini disatukan bahwa ini untuk tidak terjadi cracks. Mereka itu kan saling saling ya kayak inilah, kayak battleground gitu lah. Ya, dari dulu kan kalau kita masuk nanti ke wilayah aplikator aksara, nanti munculnya sebuah perang jenano itu banyak setiap antar wilayah. Antar wilayah, antar teritorial itu. Melalui adu ayam juga, Metajen juga salah satu, maka ada ilmu pengayam-ayam, ngadu kewisesan, ngadu itu kan banyak. Sesungguhnya kan itu bagian dari sebuah bukan saling menundukkan, tapi untuk menciptakan aplikasi kontestasi ya. Kontestasi. Kalau enggak gitu, sekarang kan di dunia olahraga kan masih tetap. Ya, kalah, upgrade lagi, pemenang. Kalah nih, upgrade lagi. Terciptanya sebuah keilmuan baru dari aplikasi itu. Kalau tidak ada gitu, mungkin tidak ada aplikasi yang catatan aplikasi yang kita literasi tentang aplikasi dari kewisesan, pemurnian, keputusan. Oh, itu yang nyebabin banyak literasi yang sampai segudang-segudang. Ya. Muncul aplikasi, kontestasi memunculkan aplikasi ajang untuk menciptakan sebuah aplikasi. Nah, berarti tadi di zaman di Samoan 3 itu adalah sebuah konsensus kan? Konsensus. Disatukan itu. Mulailah dipimpin dengan gaya kepemimpinan yang sudah diadopsi dari luar itu. Sehingga munculnya peradaban dari penyatunya dalam konteks kemulan rong telunya. Ada kayangan 3. Dan kan di situ Brahma, Wisnu, Siwa itu kan berdesa, Tatun. Ya, kan munculnya begitu. Jadi kan hal-hal seperti itu sudah dikonsep, sehingga mulailah diredam itu kebiasaan kontestasinya. Kontestasi. Iya. Karena kalau itu terjadi, maka di Bali akan semakin sakti. Ini orang di luar ini kan mungkin sulit menundukkan mereka nih. Tidak mampu dikontrol ini. Mungkin ada sebuah, ini kan sudut pandang Tiang nih kalau Iya. Artinya ya untuk yang membuat sebuah konsensus, patuh kartu kan, udah benuyut ya tadinya. Ya kan selang artinya sebuah berbagi pengetahuan. Ya. Enggak sih ribut ya. Ngapain kita kontestasi, patuh makin kartu kan. Cara mencari gitu. Patuh kartu. Kamu peragat ada ini kan. Oh. Iya. Oke. Ya, jadi itu artinya kan melihat perkembangan situs maupun ritusnya kan tidak bisa lepas dari hal-hal itu. Artinya peristiwa di penamaan pura tersebut balik lagi berawal dari kata hyang ke kahyangan, terus menjadi pura. Dan itu ada di tepatnya jejak itu ada di pura itu di pas ada konsensus.
Sehingga pura ini pasti di dalamnya, kalau pura itu berdasarkan sebuah sistem, maka ada pola sistem disebut dengan catur. Kalau Brahmana catur bandana dharma, kalau Raja pasti catur bandana Raja. Salah satu para, ada puri, ada pura, ada purohita, para, puri, pura, purohita. Sehingga muncul artinya, jadi pola dasar untuk membuat penguasa membuat Purana ini base-nya ini. Ada tempatnya dulu baru dibuat. Adanya kan ada rakyatnya, ada pemerintahnya, ada pemujaannya, ada purohita orangnya, baru disebut Purana. Dibuka dokumentasinya. Sehingga Purana ini disebut Panca Pemayunan Jagat, apa itu salah satu. Sehingga ini pemayu jagat. Purana itu sebagai pemayu jagat. Kalau tidak ada gitu, sehingga munculnya ini yang sing orangnya, ulunnya, konstitusinya, wujud dari konstitusi itu, dan orang-orang yang ditugasi siapa purohitanya. Kayaknya nulis Purana. Bisa. Ya, karena kan mindset orang sekarang, bidan ada ilmu malu. Marang ngai bentuknya kan. Purana kan dianggap sebuah keilmuan. Jadi dianggap sebuah SOP, minta SOP malu marang ngai. Padahal kita anak barang bojadi. Tuh besar doang. Saya tahu gaya Purana. Yang pet padeng sap puna anine sap aja. Nih, di Purana lah kan lepas. Artinya satu Purana tidak bisa dipakai untuk ke semua tempat dong. Oh no. Okay. Ya itu salah satu yang bikin bingung sih. Ya karena kan pernah sih mengalami itu. Jadi nepas pura tuh. Mau menurut kene aduh sih gitu. Kapun nitah tuh ada sih nyamat gitu. Kok dini ada nyamat kene? Nah, kan itu muncul kebingungan. Berarti boleh nggak perlu istilahnya makin ciri kalau yang tuh ciri salah satu aja nggak usah terdetail. Nah, kalau kita ngomongin situs ya, dalam perspektif situs, sebuah proses itu bisa kita lihat dari sebuah wujud situs di Wano Agung. Salah satu yang masih menggunakan konsep keyword tengen di awal datuanya tentang keyword tengen, maka bisa kita lihat dari peta desanya. Paling di utara adalah Puronya, di ujung selatan adalah Semonya. Sehingga di situ kita tidak lagi berbicara sing ngomongin Catus Pato di situ karena ini konsep ini keyword tengen nih. Jadi kan sebuah lingkaran bedah kan keyword tengen ada di kiri di kanan kan gitu artinya ngomongin. Niko termasuk hiang. Artinya kan ya kan dua posisi aja ya, dalam proses kepemimpinan dan juga tempatnya kan. Oke. Kalau kahyangan? Nah, kan nanti kan cuma istilah. Jadi kan konsep dulu masuk nanti kita lebih dalam bedah dari situ. Terus masuk nanti antas ke ulu apa gitu kan. Itu udah berkembang lagi. Sing ke di word dengan. Kalau ngomong balik nanti kan pada saat diskusi kita selanjutnya saya minta nanti dibuatkan gambar lah ya. Sehingga ulu apat kalau ngomong di Bali ada di ulo nih, ada di apat, ada di wato nih, berarti ada 4 posisi yang harus ada di situ gitu. Artinya kan sesana dia duduk orang-orangnya yang akan menempati 4 bagian wilayah itu gitu. Ada pempat kan ada bagi papat yang keyword dengan kan bagi 2 nih. Yang perluan kan bagi telu, maka sistemnya itu pasti akan kita lihat di toyo. Nah, iya. Ya dapat. Ya langsung dia ingat tanya Jumah yang ini maksudnya. Makanya kan, keyword dengan apakah ditinggalkan? Dikembangkan. Nah, mulai sekarang di zaman dalam beda lagi duduknya lebih kompleks lagi.
Ya. Gitu. Ini perkembangan. Inilah maksud yang dari awal yang kita diskusi itu, kita berbicara tentang pengembangan dari aksara itu. Pengerecah nih lebih banyak. Ngai karang itu ngerecah karang, ngai umah itu ngerecah karang umah, kengken cara ngerecah karang desa, kengken ngerecah ngai jeruk puri grill. Ngerecah itu bahasa orang dulu, bahasa orang sekarang apa yang ngerecah tuh? Bagi-bagi ya. Iya membagi, tetapi saling. Tapi dalam konteks yang orang bagi kan sih ngerecah kengken ngerecah aksara kan sebetulnya sing membagi. Oh iya, berarti kalau tiang bawa ke contoh komputer, di awal motherboard dikasih bagian-bagian ini aja jadi sekarang gini. Jadi kalkulator ya kan. Yang mau ngerecah, ngara recah anggon daso aksara sabadai nama siwaya. Kan dodon recah dari mundo. Ini daso. Dari sio, dari pitus, dari apa dari dua berarti ini yang dari telu ya umah kan melek apakah ongkaro getap-getap gitu. Yang ongkaro recah masuk dibagi kan angkau telu ngajak nada Windu Chandra kayak. Ya. Karena kan pasti anak makin bingung ngerecah apa mungkin ngerecah dia tak gitu kan bisa ya. Nah, orang yang belajar akar kan pasti ngerti. Aneh ngagem IPA pasti paham nih kan. Ini kan untuk anak-anak awam tiang kan masih ya ngerasin nih. Kita dapat istilah baru nih IPA. Jadi ya kan aksara muncul kan ngerecah, ngeringkas, ngelukun gitu. Artinya self belief system di Bali itu animisme, dinamisme iya dari kacamata orang luar. Kan enggak masalah. Dibilang kita ateisme, iya karena dari kacamata orang luar. Ini orangnya ateis kak balian yang ateis. Amun kan geredagan di pura dan Puja Wali, tain sih nyakapung limo ya, tapi ada di balian. Kan bingung dan dari. Nah, zaman dulu kan liun wani ketajan ya. Ketajan lah kok ibu-ibu kabeh kebogan ya kan. Sing taen ke pura berarti nunas tito. Ya orang Bali menganut belief sistem monoteisme iya dari menurut kacamata orang luar. Tapi dari kacamata orang Bali, kita ini menganut sistem IPA, ilmu pengetahuan aksara. Jadi kalau ingin tahu apa situs ritus secara lebih dalam, cara nyelamin pasih nih. Mungkin nyelamin pasih nganggon payuk. Jadi nyelamin pasih pasti nganggon scuba diving. Nah, yang nyelami situs dan ritus Bali ya minimal harus tahu dengan IPA niku sendiri, ilmu pengetahuan aksara. Dan ya aksara juga masih banyak yang ini kan ambigu. Antara tastranya juga. Ya niku ampun. Jadi kan dari awal kita diskusi, sekarang kita diskusi lagi kan itulah perspektif kita melihat situs itu tidak hanya dari sebuah literasi babat, prasasti apa, tidak hanya sebatas itu saja. Sesungguhnya yang lebih dalam lagi bisa kita melihat situs itu dari aksara. Yang pun midang mindset ini ke sana, baru bisa melihat pola-pola dan konsep itu sendiri. Makanya penekanannya di situ ya. Dari awal ini kita diskusi itu yang mencoba memberikan. Ya, ini hal baru kan dari perspektif cagar budaya, cagar alam dan cagar budaya. Yang ternyata itu ada di Satkerti, gitu. Meseput nang orang Satkerti, tapi ternyata isi Satkerti apa itu? Dua hal, yaitu cagar alam dan cagar budaya. Dan dua halnya ini berkaitan dengan situs. Terus apa lagi? Nah, untuk semeton, kan ini udah jam. Jika sekiranya ada pertanyaan yang mau disampaikan atau titipan pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar atau di langsung WA-nya yang sudah Tiang share juga. Dan kami berharap untuk teman-teman yang sekiranya concern dengan situs dan ritus dan ingin berperan dalam penyelamatan
situs cagar alam atau situs cagar budaya tetamian para leluhur dulu menjaga dan merawat nyelametang asal bes kini bes detik tangkah apa cai apa bukan kita pemiliknya yang menyelamatkan pemiliknya yang bisa yang menyelamatkan pemiliknya gitu kamu ngajak kita Anda selamatkan sendiri situsnya Anda sendiri, jangan mantan ngurusan gitu, karena tiang lah urusan aja situs yang berdiri, ya urusan selamatan, tapi menjaga merawat sama-sama ikut menjaga merawat, karena gimana pun kalau tidak dari sekarang, mungkin generasi yang akan datang mereka akan sama sekali terputus dengan itu semua. Oke, ada Taman Kangku tentang pertanyaan dari peradaban, kan gitu, macam tuh, yang nambahkan sedikit aja. Tadi kan kita sudah mulai, ini masih kita artinya yang berusaha ingin bagaimana sih cara kita mengenali situs itu. Dari mana sih kita bisa, dari sebuah hiruk pikuknya sekarang orang memperebutkan, mempermasalahkan, banyak lagi kasus-kasus kita dengar dari media tentang puro, tentang bahkan sampai puro baru apa semua, sehingga muncul ada puro klan, puro apa semua. Lagi satu juga mengeksplorasi pura. Jadi kan dia mencoba memberi sebuah perspektif dari kemarin kita diskusi, dari pertama kali kita sampai hari ini kita masih mencoba memberi sebuah wawasan, perspektif, cara pandang puro itu. Janganlah dipermasalahkan, jangan diributkan sesungguhnya. Mari kita kenali apa sih maksud dan tujuan puro. Terus apa sih puro itu. Terus kan liu nak kasus-kasus tentang merebut puro, merebut apa. Ani rebut tuh bahasa yang tak wang apa tuh sebetulnya puro. Ya kan mungkin saja karena punya nilai jadi kan saya nilai di luar nilai yang sesungguhnya. Padahal kalau cara Kak aku bilang dulu kan, puro itu adalah sebuah aplikasi untuk ngepertiti jagat, ada sebuah maksud dan tujuan yang berhubungan dengan kesejahteraan, kemakmuran dan teritorial. Itu rebutan berarti di dia lagi sejarah. Nah itu kan karena situs puro yang kita warisi di tempat kita itu adalah bagian dari kita semua. Bagian dari kita, menyatu antara Tuhannya, dirinya dan juga semua. Jadi itu direbut kan akan berdampak, dan kita itu harus mulai peduli ya. Dalam sebuah wilayah ada puro A yang diributkan oleh sebagian kecil orang akan mempengaruhi kehidupan kita semua. Jangan dikira tidak. Karena kembali bahwa ini adalah sistem. Maka kita pedulinya bagaimana, bentuknya bagaimana. Mereka negak malu dada de pura de betaro. Rebutan. Artinya bagaimana usaha kita ikut mendamaikan. Karena kan kalau kita tidak ada yang sekira kan banyak yang tidak rungu ya. Karena itu bukan saya, itu silakan ayo nampak. Padahal dia kena dampak loh. Dampak tidak langsung. Dia langsung itu dia langsung kepikiran dengan wow desa dia kerama saing desa kerama saing yang di Ulu Ampat nih yang siklus sasih nih mereka yang ngepertiti jagat itu yang di teritorial desanya seperti jagat yang mana berkesinambungan terus, dan kita maksudnya yang sebagai warga perantauan bahasanya itu tuh secara mindset dulu Tiang ini bicara dari Tiang sendiri, dulu Tiang berpikir itu bukan saya nggak ada urusan dengan itu karena nanti mani kan yang dituon bareng ayah gitu kan. Akhirnya saya nggak ada warawiri, nggak ada segala macam. Tetapi setelah saya tahu dan paham sekarang, bukan saya tahu ya, Tiang memahami bahwa niki ulun dia yang tenluung ajak ulu dia, otomatis saya juga akan kena, otomatis keluarga saya kena, anak-anak saya juga akan kena, baik secara ekonomi, kesehatan,
maupun kehidupan tiang. Makanya mulai dari situ, mulai dari pengenalan situs nih ke tiang memposisikan betul-betul Rama Saing yang desa tiang betul-betul di posisi yang terhormat. Oh iya, betul-betul. Siapa yang harus menghormati diri kita? Karena itu kan bagian dari diri kita. Ulu kan kalau kita bawa ke Buana Alit, ulu kan kepala. Iya. Nah, makanya tiang dulu kok yang pun ada di Rama Saing kok kita berbahasa harus nato. Bahasanya kan bahasa nato. Yang cerita tiang jabag-jabagan kan engkong, aku, cai, cang, pendapat jauh aja. Mertua tiang itu kan kramo juga, kramo desa ya, kramo saing. Manggilnya pun bukan dengan Pak. Desa tiang niko. Iya. Kan manggil bilangan bapak mungkin Tadi kok ini mak itu mulu lang si tadi jabag-jabag. Orangnya tiang, tapi tiang tuh ngerti zaman itu kan. Sekarang tiang ya agak paham lah. Woi, pani tepuk mendekas tiang. Ini jabag apalagi mau di Balai Agung. Kita mulai harus jaga. Jaga itu maksudnya jaga, rawat. Itulah warisan-warisan yang kalau kita ndak tahu, ikuti aja kengkenan pidan gitu. Selesai. Tapi kalau pikir pengen tahu, pelajin asal mereka ngerti. Bos senang ngerti itu makanya nyedang tiktokan. Oke Kangku, terima kasih untuk mungkin nanti yang tunggu respon para semeton di sana. Jadi kalau ada sekiranya pertanyaan yang akan bombardir lagi. Jadi kan gini, yang tambahkan lagi sedikit. Jadi itu tadi diskusi kita bagaimana seharusnya kita melihat dari situs itu. Bukan yang lainnya itu salah. Ada orang yang menekankan kepada literasi, pada apa, tidak salah. Cuman akan lebih mudah kalau kita bisa melihat perspektif dari situs itu dari apa yang kita diskusikan itu. Itu satu. Terus kedua, ini kan baru ini cara mengenal. Mana cara kenalan nih. Belum kita nanti begitu kita akan berbicara tentang pola situs, konsep situs. Itu baru lebih menarik lagi. Menarik lagi. Belum lagi bedah situs. Kan. kita program explore situs tuh sudah berjalan, hanya beberapa titik, tapi ada kode etik di sana. Jadi kita nggak semua kita akan ungkap tentang bedah situs ya. Komunitas saja tuh. Jadi untuk khusus bedah situs itu berlaku hanya di komunitas. Tapi kalau explore ya kita akan perlihatkan. Khusus bedah situs karena berkaitan dengan kasus, kita tidak akan pernah mengungkap kasus di ruang publik karena itu ruang privacy. Kenten. Pengit akene aja wero. Terima kasih Kangku. Ya. Cheers. Dah. Kang yang Payan ben komplain nah.